Makanya ketua panitia duluan yang saya hormati. Karena kalau tidak ada mereka, acara ini tidak terlaksana. Maka tadi disampaikan oleh ketua, 3 bulan tak bisa tidur. Walaupun ketua tadi menyampaikan satu-satu yang dihormati, satu-satu yang dihormati, saya tunggu-tunggu kapanlah penghormatan buat saya, tak ada. Tapi tak apa-apalah. Saya bilang sama Pak Dewan, lupa itu mungkin. Iya, tak apa-apa. Kata sambutan yang pertama tadi juga lupa. Saya tunggu juga. Mungkin tak ada acara maulidnya. Padahal acara yang ditunggu-tunggu dan dinanti katanya. Acara maulid berarti ada ustadznya. Rupanya tak nampak ustadznya tadi. Mungkin kenapa? Ustadznya ini Abdullah Sani SAG. SAG itu sarjana alam gaib. Jadi tak nampak. Nah, ini baru ke depan baru nampak. Kemudian yang saya hormati, pastinya ketua terpilih Bapak Bakhtiar. Mudah-mudahan sanggup mengemban persatuan organisasi permasa ini ke depannya bisa lebih baik lagi. Kemudian ketua dari Provinsi Riau, anggota DPRD Kabupaten, banyak nampaknya ya. Orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, tadi sudah disampaikan yang besar tak bisa disebut gelar, yang kecil tak bisa disebut nama. Insya Allah kita semuanya selalu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saya ceramahnya Bapak Ibu GPL nggak pakai lama, karena katanya sebelum zuhur insya Allah selesai. Ini saya tengok jam 12 kurang 15 sebelum azan berkumandang. Mudah-mudahan tausiah ini sudah selesai. Ikan sepat si ikan gabus ditambahlah ikan lele. Lebih cepat ceramahnya ini lebih bagus supaya tak bertele-tele. Ikan lele tak pakai tulang supaya kita semuanya cepat pulang. Sampai di rumah ustadznya makan ikan mujair. Selesai ceramah ini nanti insya Allah ada yang, nah itu dia, kalau udah di otak atau duit ada yang cair itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa saya tengok kita jalin silaturahim permasa persatuan masyarakat asal Aceh, bukan persatuan masyarakat Aceh. Betul tadi disampaikan, kalau persatuan masyarakat Aceh berarti tinggalnya di Aceh. Ini persatuan masyarakat asal Aceh. Jauh-jauhlah kita merantau dari Aceh ke sini berjumpa lagi. Saya bukan orang Aceh, Pak. Saya Abdullah Sani Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Itu saya. Orang Melayu asli saya, Pak. Makanya tadi kata Pak Dewan, Bapak kapasitasnya sebagai apa? Orang Aceh bukan. Istri juga bukan orang Aceh. Saya penceramah. Oh iya, alhamdulillah kata dia. Luar biasa ini Pak. Tadi malam saya mengisi pengajian di organisasi Persatuan Orang Tapanuli. Dijalin silaturahim, jauh-jauh kita merantau, kita jalin silaturahim ini supaya hubungan persaudaraan kita tidak putus. Karena kata Nabi, orang yang menjalin persatuan, menjalin silaturahim, pertama Allah panjangkan umurnya, amin. Yang kedua, Allah lapangkan rezekinya, amin. Yang ketiga, Allah mudahkan urusannya, amin. Yang keempat, Allah langgengkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin. Yang kelima, Allah tuntun dan Allah bimbing anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih momennya Maulid Nabi, kita akan meneladani apa yang disampaikan oleh Nabi. Apa yang perlu saya sampaikan dalam tausiah singkat ini? Ada 5 hal yang tak boleh kita lambat-lambatkan dalam Islam. Tak boleh kita lambat-lambatkan, harus kita percepat, harus kita segerakan. Ibu mau tahu yang 5 yang tak boleh lambat-lambatkan? Mau tahu? Ibu mau tahu? Apa udah lapar ibu-ibu nih saya tengok? Mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Nah dengarin, singkat aja mau saya sampaikan ini, karena saya tengok nasi sudah tersedia, piring sudah juga tergeletak. Insya Allah nanti itulah acara inti yang paling inti. Ya, itu namanya santapan jasmani, yang ini namanya santapan rohani.
Mudah-mudahan selesai santapan rohani, kita lanjutkan dengan santapan jasmani. 5 Pak yang tak boleh dilambat-lambatkan. Apa itu? Yang pertama, sholat. Saya jauh-jauh dari kamera. Nanti capek pula tukang kamera, ya saya datang lagi. Sholat tak boleh kita lambat-lambatkan Pak. Kalau sudah kumandang azan, kita tinggalkan semua aktivitas kita. Kita tinggalkan jual beli kita. Kita tinggalkan semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ini. Ini Pak, kadang-kadang banyak orang yang menyepelekan sholat. Saya tengok ada model orang sholat itu Pak, 3 Pak. Pertama, ada yang memang dia sholat tiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang setahun 2 kali. Yang tiap hari itulah dia jaga sholat yang 5 waktu. Asal dengar azan, dia tidak lagi mau melambat-lambatkannya, dia langsung ambil wudhu. Kalau kita laki-laki langsung menuju masjid atau surau atau musola. Itu model orang yang pertama. Model orang kedua Pak, ada seminggu sekali cuma hari Jumat. Ibu datangnya terlambat. Sudah di paling belakang. Kata istrinya, Bang, sudah azan Bang. Kata suaminya, baru azan belum lagi khutbah. Itu sudah khutbah, Bang sudah khutbah, baru khutbah belum lagi qomat katanya. Bang sudah qomat, imam sudah angkat takbir, baru angkat takbir belum baca Fatihah. Bang sudah baca Fatihah, kata istrinya. Karena kedengaran dari mikrofon, baru baca Fatihah belum baca ayat. Akhirnya dia pun terlambat. Datang dia, hanya ikut tapi terlambat. Tapi jadilah Pak, ini model orang kedua. Kadang-kadang mau, kadang-kadang tidak. Setannya masih kuat mempengaruhi dia. Ada lagi model orang ketiga Pak. Sholatnya setahun 2 kali Pak. Sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha. Kenapa dia datang sholat Idul Fitri? Karena dia mau pengen pamer baju baru. Baju baru pula udah dibeli sebelum puasa pun udah dibelinya. Kapan mau dipakai ini? Nah, Idul Fitri itulah kesempatan. Makanya dia datang. Idul Adha. Kenapa dia datang sholat Idul Adha? Karena pengen dapat daging kurban. Kalau tak dapat kupon mungkin tak datang diberi. Nah, ini model orang Pak dalam sholat. Mudah-mudahan kita tidak termasuk model yang kedua dan yang ketiga. Mudah-mudahan kita masuk model yang pertama. Setiap hari sholat kita jaga sholat kita 5 waktu. Pak, layang-layang di atas pintu, talinya tali sepatu. Kalau tak kita jaga sholat yang 5 waktu, apa tak mati besok kita akan jadi hantu? Mau kita jadi hantu besok mantinya? Tak diterima bumi, tak diterima kubur. Ingatkan anak-anak untuk sholat. Ingatkan suami untuk bangun pagi sholat subuh. Payah Pak Ustadz membangunkan suami itu. Ikut suaminya di sini. Ikut. 3 cara membangunkan suami waktu sholat subuh. Insya Allah Bu, mujarab ini. Yang pertama, tapi kalau suami-suami yang ada di depan saya ini, insya Allah belum azan dia sudah bangun. Itu pun karena kebelet mau kencing. Bukan karena azan. Kalau di sini insya Allah saya tengok wajah-wajahnya adalah ahli-ahli surga. Amin. Bu, yang pertama tegur dengan suara yang pelan, Bang. Bangun Bang, sudah azan. Subuh nih. Karena siapa yang menjaga sholat subuh 40 hari berjamaah, berturut-turut dijaganya sholat subuh berjamaah 40 hari berturut-turut, Allah jamin orang ini tidak akan menjadi fakir dalam kehidupannya. Allah jamin orang ini tidak menjadi miskin dalam ekonominya. 40 hari berturut-turut. Tapi jangan dihitung-hitung Pak. 38 besok 39, 1 hari lagi tamat katanya. Jangan dihitung-hitung. Sholat bangunkan oleh istri. Apa kata istri? Bang, bangun Bang. Subuh Bang. Azan sudah berkumandang. Malah dia tidak bangun, malah tabang ngorok. Wih, mak, capek betul rupanya tadi malam nonton bola antara Maroko dengan siapa Pak? Hah? Portugal. Saya doakan memang tadi malam sebelum main ini Allah angkat derajat Islam ini melalui pertandingan bola dunia ini. Rupanya salah satu doa yang dikabulkan termasuk doa saya, menang walaupun cuma 1-0. Sepanjang sejarah Pak, Maroko baru masuk di seperempat final ini. Hah? Luar biasa. Mudah-mudahan derajat Islam semakin naik di mata dunia. Amin. Melalui bola Pak. Ngantuk dia kadang-kadang nonton bola, ngorok bertambah. Tak juga mempan. Cara yang kedua Bu lakukan, belai rambutnya.
Bang, bangun bang. Udah subuh bang. Pernah pak dibelai sama istri rambut ketika mau bangunkan subuh? Pernah? Pernah bu? Pernah. Ibu nengok suami ibu aja udah kayak mentang-mentang hitam pendek, hidung pesek, pantat tonggek. Nengok suami jelek, ibu malah banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah suami aku hitam pantat macam pantat kuali kulitnya, tengok hidung macam jambul, ya Allah rambut macam indomie, mata macam jengkol. Tapi lumayan bu, gara-gara suami ibu dikasih jelek, hitam pendek, pesek, tonggek, ibu banyak berzikir kepada Allah, banyak beristighfar. Asal nengok suami, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Begitu juga kita pak, begitu juga kita kalau nengok bini jelek, banyak istighfar nengok bini itu. Tapi kalau bini jelek pak, kita mati pak, tenang kita dalam kubur. Tenang pak kita dalam kubur. Iya, kenapa? Letakkan bini kita pinggir jalan pak, tak ada yang jengol pak. Itu keuntungan bini jelek. Bu, dibelai rambut suami. Bang, biasanya kita nih pak kalau udah dibelai-belai sama suami, sama istri kita itu, mau kita bangun kita itu. Tapi ini rupanya tidak juga, tambah ngorok. Ibu tak boleh marah. Kadang-kadang ada istri langsung kesel, dia cepat jengkelnya dengan suaminya. Memang suami makan sumpah katanya. Memang suami tak tahu diri katanya. Udah jelek, sholat tidak, miskin juga hidupnya. Cara yang ketiga bu, pasti mujarab. Kalau nggak percaya nanti pak, dipraktekkan sama istri, saya yakin bapak pasti bangun. Bisikkan di kuping kanannya dengan suara pelan tapi jelas. Pasti dia lompat bangunnya. Apa yang ibu bisikkan? Bang, aku izinkan abang menikah lagi. Pasti lompat itu, lompat lagi. Apalagi Pak Dewan, oh tulis katanya, tak salah cakap kau nih. Sulit memang kita bangun pagi, tapi pak harus dipaksa pak. Kita tengok sekarang pak, di mana-mana orang bangun masjid, wa masajiduhum amirah wa qarabun minal huda kata Nabi. Ini tanda-tanda kiamat. Berlomba-lomba orang membangun masjid besar-besar, cantik-cantik, megah-megah, mewah-mewah. Bapak kalau pergi daerah Kampar SP1, SP2, kehidupan orang trans yang di sana pak, bapak tengok masjid-masjidnya luar biasa mewah-mewahnya pak. Ada di SP2 sana itu pak, kalau bapak pernah di sana, masjidnya bangunannya 12 miliar. 12 miliar. Kalau ini belum ada mungkin. Ini paling 100 juta aja bagi. Iya. Tapi kalau nanti ini berfungsi, harapannya ya kita bantulah pak sedikit-sedikit seorang. Iya, ada 5 juta seorang, insya Allah cepat selesai ini. Ya Pak Dewan nanti ngasih 5 juta, ketua yang terpilih 10 juta, masa ketua pula 500? Tak aci. Besar pak masjidnya, tapi qarabun minal huda, tak ada penghuni, tak ada isinya. Pak, barusan saja kita saksikan di Cianjur, kenapa begitu marah Allah kepada masyarakat? Marah Allah, diturunkannya bencana, diturunkannya musibah. Karena banyak umat Islam sekarang hanya bisa berlomba-lomba membangun masjid, tapi tidak mau mengisinya, tidak mau meramaikannya. Kita ini pak, yang laki-laki pak, jangan lagi sholat di rumah pak. Sholatlah kita berjamaah. Kalau sudah azan berkumandang, hayya 'alal shalah, pasti yang kedua hayya 'alal falah. Tak mungkin kebalik, hayya 'alal falah dulu baru hayya 'alal shalah. Pasti hayya 'alal shalah dulu. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita sudah sholat, Allah panggil kita, pasti Allah akan berikan kita kemenangan, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Pak, kita dipanggil Allah ini cuma 3 kali selama hidup. Pertama dipanggil dengan suara azan, itu sholat. Yang kedua dipanggil ke tanah suci untuk berangkat haji atau umroh. Yang ketiga dipanggil dengan panggilan kematian. Panggilan pertama tak mau datang, Allah tak marah. Panggilan kedua kita tak mau datang, Allah pun tak marah. Tapi panggilan yang ketiga, ikhlas tak ikhlas, senang tak senang, suka tak suka, rela tak rela, wajib kita datang. Itulah maut atau kematian. Sebelum panggilan yang ketiga datang, penuhi dulu panggilan yang pertama. Kalau memang belum sanggup dengan panggilan yang kedua, datang kita dengan melaksanakan sholat. Itu yang tak boleh kita tunda-tunda. Ibu sedang menggosok, sedang memasak, sedang mencuci, tinggalkan cucian ketika hayya 'alal shalah. Ya Allah. Makanya Pak, orang yang beriman
ketika mendengar kumandang azan, gelisah hatinya. Ya Allah, sudah masuk ke sholat rupanya. Ambil wudhu. Itu orang beriman, Pak. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang beriman itu disebut nama Allah bergetar hatinya, gelisah. Tapi kalau orang yang tak beriman, mau kuping itu nempel ke mic itu nempel ke kupingnya, hayya ala sholat, sedikit pun tidak ada bergeming hatinya untuk datang ke masjid, tidak ada bergetar hatinya untuk melaksanakan sholat. Pak, hidup ini singkat, hanya sholat yang bisa menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Itu yang pertama. 7 menit lagi, mudah-mudahan selesai Pak Dewan. 7 menit lagi. Yang pertama, jangan kita lambat-lambatkan sholat. Ya Bu ya, walaupun hidup kita miskin dunia, tapi kaya kita di akhirat. Sering saya sampaikan, jangan dunia kita miskin, akhirat juga kita miskin. Miskin dunia tak punya apa-apa, tapi sholat kita insya Allah lebih kaya nanti di akhirat. Yang pertama. Yang kedua, apa yang tak boleh dilambat-lambatkan dalam Islam? Bayar hutang. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kau sudah berjanji untuk membayar hutang, maka bayarlah hutangmu itu sesuai dengan waktu yang kau tentukan, waktu yang kau janjikan. Bu, hari ini orang paling enak pekerjaannya adalah berhutang. Coba tunjuk tangan yang tak punya hutang. Tak ada ya. Yang tak punya hutang berarti punya hutang semua. Kalau bapak-bapak kau tanya. Kalau kita nih Pak, gara-gara tekanan istrinya Pak. Bang, tengok Bang, Innovagenik udah keluar Bang. Tahu deh Innovagenik yang terbaru Pak, yang harganya 611 juta. Kenapa saya tahu? Saya udah naik kemarin di atas, saya mencoba aja karena ada kawan mau beli. Bukan saya mau beli, kawan mau beli. Digesek-gesek oleh istri. Bang, tengok Bang kalung tetangga Bang, bininya udah panjang Bang, udah sampai pusat. Kata suaminya, besok aku belikan kau sampai lutut. Kalung apa Bang? Kalung monyet ini. Kau tengok ada dia. Jangan digesek-gesek, digosok-gosok suami. Akhirnya suami karena sayang sama istri, dia pergi ke bank, dia pinjam duit, dia gadekan surat tanah, dia gadekan surat sawit. Pak, itulah makanya kenapa banyak anak yatim daripada piatu. Banyak anak yatim daripada piatu. Kenapa? Karena kita suami-suami banyak tertekan Pak. Bu, jangan ditekankan di suami-suami ini. Ibu jangan tahu suami gajinya 3 juta, ibu minta pengeluarannya 5 juta. Yang 2 juta dari mana nggak akan dicarikan? Akhirnya mau tak mau berhutang kita Pak. Mati kita dalam keadaan berhutang, maka banyak apapun amalan kita, sehebat apapun ibadah kita, maka amalan itu tidak bisa melunasi hutang Pak. Bapak rajin sholat, Bapak rajin puasa Senin Kamis, Ramadan tak pernah tinggal. Ramadan kemudian baca Quran khatam, setiap minggu khatam, umroh selalu, haji sudah, sedekah rajin, tapi mati dalam keadaan berhutang, maka amalan-amalan yang kita kumpulkan tadi itu tak bisa menutupi hutang kita. Bagaimana caranya? Kita bayar hutang itu kalau masih ada harta kita. Kalau harta kita tidak ada, maka tanggunglah oleh kita nanti di hari kiamat. Tapi ada anak Pak Ustaz, anak tidak punya kewajiban membayar hutang. Tak ada kewajiban anak membayar hutang kita Pak. Kewajiban anak membayarkan hutang kita dari harta kita, orang tua kita nih. Kalaupun ada, makanya kalau mau bagi warisan, selesaikan hutang piutang dulu, baru dibagi warisan. Ini kadang-kadang kan tidak, dibaginya warisan dulu, hutangnya belakang. Tergantung Pak. Doa amalan kita yang kita kumpulkan gara-gara punya hutang, maka tergantung antara langit baina sama wal ardh, antara langit dan bumi. Itu makanya Pak, sering kita saksikan ketika ada orang meninggal dunia, nanti ada kata-kata nasihat sebelum dimakamkan. Bapak Ibu mungkin ada selama hari ini punya salah tingkah laku yang tak cocok di hati, apakah Bapak-bapak bisa memaafkannya? Bisa. Kemudian mungkin selama hidup almarhum ini atau almarhumah punya hutang yang kami tak tahu berapa besarnya. Seandainya kecil bisa dimaafkan, kami ucapkan terima kasih. Seandainya besar, tolonglah laporkan kepada kami. Dilaporkan Pak kepada keluarga,
maka kewajiban keluarga membayar hutang itu dari harta kita. Kecuali anak soleh. Kalau anak soleh dan soleha yang kita tinggalkan, harta orang tuanya sudah habis, bolehlah dia yang akan menyelesaikannya karena kesolehannya. Tapi kalau kewajibannya tidak ada. Makanya Bu, jangan biasakan berhutang. Hidup kita susah, handphone bunyi ketakutan, orang berhenti depan rumah naik sepeda motor pun ketakutan, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, hidup tidak merasa nyaman. Nampak nanti ada di kumpulan permasa ini, ada pula dia di situ katanya, utang aku belum kubayar. Pak, saya ada baca pepatah dari kata mutiara dari orang Inggris. Apa kata orang Inggris? Seandainya kau memberikan hutang kepada seseorang, sama artinya kau mencari musuh kepada orang itu. Bapak telah katakan gitu. Kalau kau memberikan hutang kepada seseorang, sama artinya kau mencari musuh kepada orang itu. Betul tak Pak? Betul. Ketika dia telat membayarnya, mulai lari-lari, handphone mulai tak aktif, dicari tak nampak lagi, akhirnya kita marah dengan orang itu. Makanya jangan biasakan berhutang. Kalaupun berhutang bukan tak boleh, boleh. Kadang-kadang hidup kita ini PTT pantang taktok besar pasak daripada tiang. Udah tahu gaji pas-pasan, pengen punya mobil, bukan tak boleh punya mobil, boleh kalau sanggup kita bayar. Bukan tak boleh kita punya rumah besar kalau kita sanggup membangunnya. Ini tak sanggup, diandalkannya mengutang ke bank, apalagi ke bank Pak urusannya, mohon maaf air batin itu adalah riba. Dosa riba ada 70, sekecil-kecil dosa riba yang nomor 70 seperti berzina kepada ibu kandungnya sendiri. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita yang hadir tidak termasuk orang-orang yang suka berhutang dengan hubungan dengan riba. Amin. Yang kedua Pak, tak boleh lama-lamakan. Sudah berjanji seminggu, bayar seminggu. Sebulan, bayar sebulan, supaya orang besok percaya lagi sama kita. Itu yang kedua yang tak boleh lambat-lambatkan. Yang ketiga yang tak boleh dilambat-lambatkan dalam Islam adalah menikahkan anak. Sudah saya itu Pak? Belum. Menikahkan anak. 2 menit lagi Pak. Anak yang mana? Anak yang balik. Ibu punya anak perempuan, yang di sini ada anaknya laki-laki, sudah saling kenal mengenal, sudah bonceng-boncengan. Kalau dia sudah punya keinginan, nikahkan. Jangan tunggu lama-lama. Udah Pak, udah lamar aja Pak Ustaz. Berapa lama masanya? 2 tahun. Kenapa lama kali? Nunggu panen raya. Belum lagi panen raya, anak kita takutnya udah panen duluan. Tidak sedikit Pak orang sekarang duduk di atas pelaminan sudah besar perutnya. Seperti apa kata lagu Ebit Di Adi, sudah 3 bulan kau hamil duluan, gara-gara kena bujuk rayu setan. Nah, kata ibu itu bukan dong Ebit betul tidak? Hamil duluan Pak, duduk kita di atas pelaminan, kita datang menghadiri undangannya. Itu juga gara-gara kesalahan kita Pak. Datang laki-laki itu ke rumah, siapa nama kau? Iwan Pak. Mau ngapain? Mau jumpa dengan aku? Oh, kau rupanya Iwan itu yang disebut-sebut anakku. Ya udah sinilah dulu. Ma, yuk kita ke belakang. Anak kita ada kedatangan kawannya. Kita tinggalkan anak kita di depan berduaan. Kita orang tua pergi ke belakang bersembunyi. Seolah-olah membiarkan anak kita di depan itu berbuat sebaunya. Ini kesalahan fatal buat kita. Makanya jangan heran kalau anak-anak sekarang Pak akhlaknya tidak ada. Saya Pak guru Pak, guru SMK saya, banyak yang sudah ketahuan sama kita, anak-anak sekolah kita Pak hamil duluan sebelum menikah. Ada lagi yang menjelang ujian, 2 bulan lagi mau menjelang ujian, rupanya sudah besar perutnya, diikatnya Pak pakai lakban, pakai kain. Lakban mana terikat itu? Rupanya 2 bulan kemudian habis ujian, dia pun melahirkan. Kata kawannya, Pak, waktu ujian itu sudah hamil itu Pak. Astagfirullah, sudah 7 bulan Pak. Kok tak nampak diikatnya Pak? Siapa itu? Anak keponakan kita. Jadi kalau udah pengen dia Bu, nikahkan tapi yang kecil, jangan yang kecil-kecil. Nanti pulang dari sini pula masih SD, anak nikah kau kata Pak Ustaz nikah kau. Nah, masih kecil jangan. Maksudnya SMA sudah tamat, menyambung tidak lagi, sudah kenal lawan jenisnya, sering dibonceng-bonceng. Kesalahan kita kan sering gitu. Pak, izin Pak, saya mau bawa anak Bapak Ratna. Tidak boleh. Sebentar aja Pak, jangan. Wih, mantap ini Bapak ini. Tegas dia membela anak perempuannya, pengen menyelamatkan. Pak, sebentar aja Pak. Tidak boleh, aku bilang tidak boleh.
nanti pulang Pak bawakan durian 5 biji aja lama-lama ya. Pergilah. Coba gara-gara hanya diiming-iming Pak segitu dilepaskan anak, akhirnya anak kita Pak belah durian Pak anak kita. Yang ketiga, supaya jangan kita nanti tidak ngerti masalah ini. Kalau anak kita udah besar Bu, nikahkan. Kalau memang udah ngerti dia dengan laki-laki atau laki-laki mengerti dengan perempuan. Yang keempat, yang tak boleh dilama-lambatkan dalam Islam dan harus disegerakan melaksanakan fardu kifayah terhadap orang meninggal. Kita nih Pak, mohon maaf, kita nih semuanya orang perantau nih Pak. Bapak ibu orang perantau, termasuk saya orang perantau. Sering kejadian ketika sudah meninggal di malam hari, paginya mau dimandikan, apa kata keluarga kita yang dari Medan atau dari Aceh? Jangan dikuburkan dulu, jangan dimandikan dulu. Itu keluarga aku sudah 5 tahun tak jumpa. Heran saya, udah 5 tahun tak jumpa, mau jumpa setelah mati. Apakah tahu lagi dia kita datang? Makanya Bapak Ibu, kalau pengen silaturahim, masa hidup. Nih masa hidup kita jalin silaturahim sebulan sekali, seminggu sekali jumpa kita. Ini kadang-kadang Pak udah sakit baru bawa makanan. Makanya di kampung saya Pak, kalau memotong ayam itu 2 perkara. Kalau tak ayam sakit, kitanya sakit baru potong ayam. Mana selera lagi? Waktu sehat bawa makanan. Ini Pak, alhamdulillah Pak ada rezeki Pak. Apa itu? Ini ayam kampung Pak baru dipanggang. Di mana? Di rumah Ustadz Irwanto. Rumah Ustadz Irwanto kan ada rumah makannya. Pesankan 10, bawakan ke rumah kawan-kawan. Mumpung lagi enak makan Pak, kita makan bareng-bareng. Ada buah, kita makan buah. Ini jangan udah sakit baru bawa makanan, tak selera kawan. Apalagi udah meninggal dunia, jangan kuburkan dulu. Ini sering kejadian Pak di Kandis Pak. Meninggalnya malam hari, paginya sudah dimandikan, kemudian dibungkus kain kafan, kemudian disolatkan, tinggal pemakaman, nunggu keluarga dari kampung. Kapan sampainya Pak? Malam lagi baru sampai. Padahal di dalam kitab Riyadhus Shalihin apa kata Nabi? Seandainya orang itu yang meninggal itu adalah orang beriman, dia pengen cepat-cepat berjumpa dengan Allah. Makamkan cepat, dia pengen berjumpa dengan Allah. Tapi kalau bukan dia orang baik-baik, takut itu menjadi fitnah dan aib bagi dirinya. Nanti kan ditanya, siapa yang meninggal di sekolahku? Itu yang curi ayam aku kemarin itu. Meninggal dia mampus itu. Siapa yang meninggal tuh? Itu Pak, itu yang suka mengambil lahan aku itu, sepadan aku diambilnya. Ada pas ngambil sepadan Pak, biarkan dia mati. Makanya jangan dilama-lamakan, cepatkan Pak. Saya udah pesan sama istri saya, apalagi Pak tiba pulang kampung. Bapak orang Aceh, mohon maaf, Bapak Ibu orang Aceh. Nanti kalau aku mati, tolong aku dibalikkan lagi ke Aceh. Wasiat itu Pak boleh tidak laksanakan. Wasiat bawa pulang kampung itu boleh tidak laksanakan. Kenapa? Karena ada mudorotnya. Bayangkan kita Pak meninggal di sini, bermasyarakat di sini sudah puluhan tahun, kenalan kita banyak, bahkan di kampung sudah banyak tak tanah dengan kita. Kalaupun ada kawan-kawan lama, kawan lama pun tak mana perginya, dibawa balik kampung. Coba sepanjang perjalanan ditengoklah sama istri kita dan anak kita, kita yang sudah tergeletak, terbujur kaku. Ngapain lagi Pak pulang kampung? Saya udah pesan sama istri saya, kalau saya besok meninggal di sini, kuburkan di sini. Kewajiban kepada suami yang meninggal itu adalah haknya istri. Ketika suami meninggal, haknya istri di mana mau dimakamkan itu haknya istri. Kalau keluarga di kampung, jangan dimakamkan sana, bawa balik kampung. Tidak ada hak dia untuk diikuti. Hak siapa? Hak istri. Karena aku di sini, putus hubungan kita. Aku boleh buat selama hari ini pun kau tak pernah kenal dengan aku. Kalaupun kau nelpon hanya pengen meminjam duitnya. Kalaupun kau putuskan hubungan aku, ya sekalian lah. Kebetulan katanya. Enggak ya Pak? Kalau sudah meninggal kita, jam 4 sore itu Pak masih sempat. Jam 4 sore kita meninggal masih sempat laksanakan fardu kifayah. Kalau diinapkan lagi Pak, kalau diinapkan lagi sampai malam hari, ya Allah, orang baca Yasin ke 10 kali Pak, tak siap-siap Pak. Udah 10 kali tamat, masih tergeletak lagi main di dalam rumah kita itu. Yang keempat itu Pak, melaksanakan fardu kifayah itu jangan dilama-lamakan. Jam 4 sore meninggal, segerakan cepat mandikan, sebentar dia memandikan. Karena ada STM sekat tolong-tolong di sini. Kalau di kami saat itu, petugas-petugasnya ada. Bungkus dengan kain kafan, sholatkan, bawa ke pemakaman. Sebelum pemakaman sudah kita kode kepada penggali kubur, cepat gali kubur. Selesai.
Itu dalam Islam yang tak boleh lama-lamakan. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu, yang tak boleh dilama-lamakan dalam Islam adalah taubat. Hari ini Pak, mungkin banyak dosa kita, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan kesenangan, lupa kita dengan panggilan Allah, lupa kita dengan ibadah, lupa kadang-kadang kita dengan anak istri kita. Tobat kita. Nantilah, jangan tunggu nanti keburu mati. Kapan-kapan lah, jangan tunggu kapan-kapan keburu dibungkus kain kapan. Entar-entar lah, jangan bilang entar-entar keburu nanti kita diantar. Hari ini ketika kita ingat, ada yang mengingatkan kita, ini Pak tausiah. Tausiahnya apa artinya? Menasihati untuk diri saya dan untuk kita semua. Yuk, mulai hari ini taubat kita dengan taubatan nasuha. Ingat kita kepada Allah bahwa Allah lah yang segala-galanya, memberikan kita hidup, memberikan kita enak makan, memberikan kita sehat, memberikan kita keturunan, memberikan kita jabatan, memberikan kita harta. Semuanya itu datangnya dari Allah. Oleh karena Allah yang memberi, jangan pernah kita lupakan Allah. Datang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakan apa yang semua diperintahkannya, jauhi apa yang semua dilarangnya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat buat kita semua, terutama diri saya sendiri. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada kata-kata yang tidak menyenangkan, tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada tuyul yang tidak botak, tidak ada bisul yang tidak bengkak. Saya sudahi dengan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau umur kita sama-sama panjang, nanti acara pertemuan lagi, undang lagi Ustadz Abdullah Sani, insya